Niat ngaji sowan kiai pinter. Soale repot niat sowan ra ngaji, kriminal to ora. Seneng kiai go sowan-sowanan bangune dukun. Cara kula ku wong aneh. Pasti nek ngelem wong alim yo ngaji. Dhisik ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji, seneng alim digo sowan-sowanan. Terus kok dukun. Seru wae kok. Ya tapi diamuk iki. Trene ngono napa? Nah, setengah waras ya mau, ya ngaji ya kadang ngaji itu rondo. Sing apene sing ngaji tok iku to jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim juga sowan-sowanan ruwet, mulange kapan? Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu, kan temanya apa? Padahal wong alim dia komposisi carane mulang tentang ulumul Quran, tapi nak kakean tamu kan terdikte. Misalnya Gus Afif cerita, Gus kalau ada anak kepengen buru-buru cara jenengan sepundi, Gus Nggih Mansur tua kok, kalau ada anak pan semua tamu juga harus dhewe. Sing nyualet semua macam-macam kan. Lah anak kiai ini ra kuat kan terdikte. Tapi nak wong alim mbok barno, kan iso nentokno tema sing nyelametno. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, kowe wis orang Arab paham lem atau fale dibuang orang Arab paham. Pasti pahame ngenteni diulang, ya mungkin paham tapi ngenteni diulang. Sehingga wong alime sing nentokno tema, napa? Mulane kula nanti tamu tak takoki. Nak temane sing nentokno aku lah. Sale sing mlete tak elingno tawadhu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nentokno temane. Cerita kula gadah pom. Niku jenengan sing resmeno. Kiai ini ra dipom. Nek kiai ini mane ra kuat kan tambah tomak, no. Yo kadang kiai ini kudu kula dibojo kali do anu rukun lho kiai ini bojone. Malah gambar wong. Lo tanya saya bilang tamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul. Ane kula niku nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang didikte. Melanake donga ora mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran didikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju nih. Jadi kalau terangkan masalah napa sebuti walakot terus niki sing makna pokok kan. Allah itu telah lama ngutus para rasul. Yesus masyhur dimulai Nabi Nuh. Jadi awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi Nabi sinten? Nuh. Jadi Abu Sani Al-Ab Asani dari manusia itu Nabi sinten? Nuh. Karena Adam itu belum rasul karena hanya diutus ke keluarganya saja. Makanya biasanya ulama ngitung awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi wa fil ardi sinten? Nabi Nuh. Maka dalam banyak istilah Quran kita yang sekarang itu sudah sebagian enggak disebut Bani Adam tapi zurriyataman hamalna ma'anu karena ketika manusia itu habis yang selamat hanya sing ma'a safinatin Nuh, orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Maka pernah terputus generasi ini. Pernah terputus dari Nabi Adam kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat fi safinatin Nuh. Makanya sebagiannya disebut zurriyataman hamalna ma'anu. Terus kemudian ayat ini itu ada mahdzuf. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus rasul fa'akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para rasul kemudian mereka saya siksa. Kan enggak mungkin kalau diutusnya seorang rasul justru menjadikan siksa. Ya, maka harus ada maktuf alaih yang mahdzuf. Ya, saya ulang lagi ada maktuf alaih yang mahdzuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakat dzabuhum apa? Fakat dzabuhum. Jadi saya mengutus para rasul terus ditambah Imam Suyuti ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhotahum jadi maktuf sama mahdzuf. Jadi fa'akhotna itu maktufun ala mahdzufin apa? Maktufun ala mahdzufin. Kalau kamu atafkan kalau walakot arsalna jadi kacau berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul maka saya siksa. Wah, itu kan celoko no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul terus faktanya fakat dahum itu maktuf alaih yang apa? Dibuang
Karena mereka kadzabuhum fa akhadnahum bil ba'sa. Itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya sing ngerasa sulit ya sing mikir, saya mikir saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Sing masyhur contoh ya. Ini masyhur sekali. Kena ora paham buangeten. Nak ora paham buangeten. Iso nyontokno sing. Tak kei 1 juta nih. Kes sing wong cek bodoh dhuwit ku cek akeh. Ayo sing masyhur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun terus ayyaman terus famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardu ain. Sudah pokoknya puasa itu fardu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi famangkana minkum maridun aw ala safar. Nah, terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqodoi hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau dari ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qodho. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, la fa'aftara itu dibuang sebagai ma'tuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum min ayyamin. Jadi itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Yang tak bedheki 1 juta gas. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdzuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya. Jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus Rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus Rasul itu jadi sebabnya siksa. Itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya ngutus Rasul, terus ada yang dibuang fakat setelah kadzabuhum terus bener sisa ngenteni diterangno serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting. Enggak ono rusak. Nah rusak itu sebabnya 2, ngaji gak paham atau ngerti nak sulit enggak disentuh. Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati, pokoke nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangoni 2 juta ya ayate iku. Mubalek sangoni 3 juta ya ayate iku. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena mubalek pasti ngendari nerangkan ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu 2, gak paham ambek dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdzuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah aku kira malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini. Sekarang sampai tak bedheki. Fatihah itu dawe so, enggak jauh. Ya? Yakin. Terus Allah dawuh iya kana budu. Lah nek Allah dawuh iya kana budu ning kowe, berarti maknane. Makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawuh ning kowe. Iya. Tapi kok ya ora mungkin darani Fatihah gak dawuh Allah. Akhirnya tau bingung. Ya wong ra bakat alim salah. Penting maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah, jadi ibarat saya ngajari Hasan, misalnya ngajari anak saya, Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, terus Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Ya, kira-kira gitu. Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah Muhammad, kamu saya ajari. Bilanglah
berkatalah iya karena butuh. Jadi iya karena butuh min haitsu taklim dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawe pengiran kan Allah sing marahi. Iku kudu ngono gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya, katakan kowe tak ajari katakan iya karena. Nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh. Maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan iku mek makhluk berarti. Kacau kan? Makanya di semua tafsir nak kowe peka. Nak kowe peka ora peka ya wis. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qul. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qul atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iyyaka na'budu. Seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama kan Nabi didhawuhi pangeran mat ndonga ihdina. Karena iku warane Allah disebut kalamullah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya? Nggih. Dong ya? Yo kok ora ono sing iskal ya. Kulon ku iri, dadi wong goblok ku iri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Dadi enak-enake wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, wong piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak lara wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Gak enak dadi wong alim ora. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Makanya saya sudah janji dengan pangeran saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tambah ulumul Quran itu tidak bisa. Karena tadi min majazil Arab niku al-hadfu di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Hadf, buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Sale Gus Safi tak tahu. Tuh Gus, kula Tuban. Mosok kula Tuban. Malah elek-elek nang gedang goreng. Sampeyan napa? Kula pecel. Sampeyan napa? Kula rawon. Bakul itu bakul. Lah kok misale Ki Mansur Maruf. Jenengan napa iki? Pecel. Sing tapi jenengan napa? Rawon. Ayo. Lawe apa? Jenengan apa? Tempe. Jenengan apa? Kula garangan. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Kula milih makan garangan. Kan gitu. Kula milih mangan. Lah nek ditakoki jenengan napa? Enggak umume wong jawab. Jadi hadaf itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kira kepen analogi ku kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadaf. Makanya ngendikane Jamul Jamek di karang Imam Subki ngendikan minal altof itu al-lughat, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughat. Karena lughat itu universal, seluruh dunia sama. Maknanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada. Sehingga dalam tolak itu masdar ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu masdar. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan, tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Yeah. Harus yang pelaku kan isim fa'il, apa? Jajal kita takut. Agama mau apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi kan ini kan. Tapi ya sudah secara lughat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti akeh sing ra iso, mulane ngomong terus.
Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niatnya elek, nerangno teh niatnya elek. Niatnya elek ulama jadi ganjar. Dipanggil niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Kok Juman dikonco Ahmad wong kumprong. Ditakoki limada, mergo niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah, uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine elek. Uteke wis salah. Ya mau misalnya gede no agama, jadi mau Ahmad niatnya gede no agama sing gede deh nih. Ya pengajiannya kan atusan yuko, ilmunya mau orang jamnya ramutu, segede itu panggungnya pendeknya, agama ya untung. Mau mulai disek dari dia mau orang mati kudu nafsin dari itu. Nah orang sunat diceritani Ibrahim sunat umur 80 tahun, nganggo kapak itu dibual ya. Nah, nikah ya amin. Ya suwi bulan banyak. Macam merga ini mau. Coba kalau kamu lama kan dihitung. Kalau mubalek itu tadi misalnya kecuali mutu lah ya, kecuali mutu dibiayai nggak apa-apa. Kalau mutu lah. Semalam ijazah Ibnu Katsir kan sumbut, tidak 1 juta nggak masalah. Udah torong jam tidak 10 juta, biayanya 10 juta terus gak mutu. Itu tunggu rumah cayatim gue madrasah. Kecuali mutu. Mutu yo ilmune mutu, siari mutu, ikhlase mutu. Nah ikhlase mutu ras itu. Ya. Nah ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya. Karena tadi balaghatul Arab. Makanya saya bayangkan andai kan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit, faidatun, maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit, kemudian melakukan iftar, baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar, sama di sini gitu. Sang utus Rasul, kemudian fakhot nahum bil ba'sa, kan nggak mungkin masa ada Rasul malah punya akibat siksa, kan nggak mungkin. Maka dimahdhufkan, ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut fakat dabu. Sama iya kana butuh, masa Allah bilang ke kita iya kana butuh. Berarti Allah nyembah kita. Bukan rokok selawase ketika bilang. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana butuh. Jadi ya karena butuh tetap kalamu. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh menirukan itu dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama-sama saya ngomong sama Hasan. Hasan katakan jenengan bapak kula. Ya saya ulang lagi. Saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan jenengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya, kan kacau. Apa tak contoh namun nip katakan saya guru kau, aku mau di murid ini. Ngebat ini neng maksar, oh. Nggawa sing kuruwe abot mun sing. Dene di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wong ning Baghdad wong Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong ning Munib katakan kamu itu guru saya. Kan nggak mungkin tuh kalimat yang saya darani dekne guru saya, tapi dekne takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lalu Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad. Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena. Jelas ya. Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena butuh kulu katakan. Tapi nak kira ngalim ora kata. Opo kulu maksudnya piye? Nah, ulama khilafnya itu hanya separuh. Separuh begini, kalau keyakinannya Imam Suyuti, terus Imam guru-gurunya, wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata kulu. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak wari lagi, Mufatihah baca begini orang paham buang. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh kulu, katakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamu Allah, semuanya piwuro ajaran dari Allah untuk kita katakan. Tapi sebagian ulama enggak, yang dimulai kulu itu dari iya karena butuh. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri.
Kan hamdu kan ada 4, di antaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iyyaka na'budu. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan kulu itu mulai iyyaka na'budu apa mulai awal? Mulai bismillah, mulai depan. Ya, tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, cara kula setuju mulai depan. Dadi kok guri-guri juz 15 14 kabeh ya. Aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya jelas ya. Yeah. Alhamdulillah ada pinter. Pinter. Berniat ngaji sowan kiai pinter. Soale repot niat sowan ra ngaji, kriminal to. Seneng kiai go sowan-sowanan bangun dukun. Cara kula wong aneh. Pasti nak ngelem wong alim yo ngaji. Dhisik iki ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji, seneng alim digo sowan-sowanan, terus kok dukun. Seru wae kok. Ya tapi jamuk iki. Trene ngono napa? Nah, setengah waras ya mau yo ngaji yo kadang ngaji iku rondo. Sing apene sing ngaji tok iku to jos ngono. Karena ruwet nanti itu nak wong alim digo sowan-sowanan ruwet. Semulange kapan? Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu. Kan temanya apa? Padahal orang alim dia komposisi caranya mulang tentang ulumul Quran. Tapi nak kakean tamu kan terdikte. Misalnya Gus Hafiz cerita, Gus kalau ada anak kepengen buru-buru cara jenengan sepundi. Gus Nggih Mansur tua kok. Kalau ada anak pan semua tamu juga harus dhewe. Semua alat semua macam-macam kan. Lah anak kiai ini ra kuat kan terdikte. Tapi nak wong alim mbok barno. Kan iso nentokno tema sing nyelametno. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, kowe wis orang Arab paham lah atau vale dibuang orang Arab paham. Pasti pahame ngenteni diulang. Ya mungkin paham tapi ngenteni diulang. Sehingga wong alim sing nentokno tema. Napa? Mulane kula nanti tamu tak takoki. Nak temane sing nentokno aku lah. Sale sing mlete tak elingno tawadhu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nentokno temane. Itu kula gadah pom. Niku jenengan sing resmekno. Kiai ini ra dipom. Nek kiai ini mane ra kuat kan tambah tomak, no. Lho kadang kiai ini kudu kula dibojo kali do anu rukun lho kiai ini bojone. Malah gambar wong. Lho kan saya bilang tamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul. Ini kalau niku nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang dikte. Melanake donga ra mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran kedikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju lho. Karena kalau ana cara tak tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe tapi ra niat disebadani iku apik. Tapi nak niat disebadani iki dikte pangeran. Coba kalau separuh donga supaya menang kubu terbelah. Jadi tok donga menang kubu sebelah. Lalu Tuhan suruh pihak siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti jenengan harus bela ini. Jadi tok donga ini merayat Gusti jenengan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tudat yang enggak mau didikte. Ono cahayu, ono santri elek donga Gusti kula kepentuk sri-sri ku ayu. Sing sri donga naudzubillah ya Allah. Itu kan sama-sama intervensi pangeran. Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalilul iftiqor ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin disem. Mana mau sampean nglakoni iku donga tapi ora kepengin sebadari. Apa kepen donga mesti apik, syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran tapi ra kepengin. Ki gelem. Di donga njuk swarga tilbokno neraka ya santai. Nanti santai kejet-kejet. Jadi karena itu dikte pangeran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran. Bukan karena Allah tidak cinta, tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti ya pangeran. Masyhur kan?
beberapa kali Nabi itu nyun sewu ya sebagai manusia pernah gelo tapi orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah pangeran, enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman. Jadi ku Wahsy. Justru diparingi iman sausé membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya li'ila'in apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf itu sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikor be iftiror kados napa nasite Habib Abdul Al-Haddad fa du'ai wa bihali dalilun li iftikori. Tapi kalau ingin disebadani ini banyak paradoks. Misalnya kita terus donga kepen dadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebadani kabeh. Terus dadi rakyat itu kan kuwajib. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang enggak bisa diintervensi. Pun kalau terus nanya, masalah ayat ini. Terus ketika ada pangeran falola izja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qasat qulubum itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tak warai ya makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah secara ikhlas maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya tak bedai, ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam secara makna, ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, ini rungokno tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang melafadzkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis. Banyak orang yang cara berpikir trinitas. Banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla. Terus mereka rame-rame pura-pura melafadzkan. Nah itu yang gak ikhlas. Karena takut pedang atau takut ancaman. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada karena berlebihan. Definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus lah, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu ya kelambine putih, nah iso takwa, bersih, minyakan, nah iso jubahan. Pokoknya ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardhu mau sarungan sitok. Akidan bena torofaihi ala atikihi. Jadi sarung sitok di taleni ning gulune. Piye? Oh iku ya ora mesti pas apa? Ya sudah seperti itu. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Pernah Sayyid Ali Zainal Abidin, kita tahu orang yang luar biasa, itu pernah berkeinginan mau punya baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya itu, saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi, saya ini sering melihat lalat dari kotoran kemudian hinggap di baju saya, dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'asmamtu alaihi, kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu.
kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terus jaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, Bapak Tuhan pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk. Salat gajah duduk. Nah cara Mbah Khalil guys, Mbah Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Mbah Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem semua yo go sukun. Kiai kudu rokok jisam ben sing sowan nggowo. Cara Mbah Khalil kan. Itu anak pengajar awal kok gajah duduk sing sowan nggo gajah duduk. Tapi nak gue BAS kan sesuatu, waduh kok gue gajah duduk ratinggo. Akhirnya sesuatu gue nak keramat, orang keramat di Barno. Cara bahaya loh, nanti kiai kok rokok isukon itu goblok-goblok gitu. Akhirnya sesuatu gue. Aneh nak cara ditabir wayusan nulil kiai. Apa apa? Sisa. Bersing sowan. Ya gue kan masuk akal.